Ya teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel ini. Dan saya percaya kita terus dalam keadaan sehat, dan kiranya Tuhan terus menolong kita dan memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Amin. Teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan, di mana mereka banyak dan selalu mereka mengurus, yaitu agama, dan semakin banyak juga jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita lanjutkan melihat cuplikan videonya. صادق الوعد الأمين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا ويقينا وتصديقا وقلبا وصدقا وإيمانا. Nanti bisa memicu perang agama di Lampung.
Detik-detik Pastor Andi Simon turun melakukan doa di lautan manusia. Nah, itulah dia teman-teman, video yang sangat memberkati menurut saya. Dari video ini teman-teman, kita bisa belajar dan kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja bagi mereka. Ya, walaupun mereka akhir-akhir ini banyak yang sibuk mengurus agama, tetapi Tuhan tidak berhenti untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti yang kita lihat, begitu banyak yang muda-muda datang kepada Tuhan. Dan inilah pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat menurut saya. Karena Tuhan sudah berkorban buat umat manusia. Tuhan sudah rela memberikan seluruh hidupnya untuk umat manusia. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Jadi bagaimanapun mereka sibuk mengurus agama dan pekerjaan Tuhan, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk bekerja bagi jiwa-jiwa. Jadi inilah kabar sukacita itu teman-teman. Bagaimana jiwa-jiwa boleh terselamat. Dan inilah yang Tuhan mau. Sehingga dia memberikan tubuhnya dan seluruh hidupnya dia berikan untuk menggantikan setiap orang yang percaya dan setiap orang yang datang kepadanya. Dia menjamin keselamatannya dan tidak binasa orang tersebut. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Dan hal ini terjadi seperti yang kita tonton tadi di dalam video ini. Dan sudah terjadi. Jadi bukan semakin berkurang orang datang kepada Tuhan. Ya, karena Yesus telah mati bagi umat manusia. Yesus telah mati bagi kita semuanya. Teman-teman, saya ajak kita melihat firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi mereka sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, tetaplah di dalam Dia. Artinya setia. Ya, Tuhan mau kita setia. Bukan hanya sekedar kita datang sekali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita setia sampai selama-lamanya. Ya, selama kita hidup. Kita setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Di ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar itu teman-teman artinya dibangun, ya, tumbuh di dalam Yesus. Ya, jadi bukan hanya sekedar saja ya orang percaya, tidak ya, tetapi harus bertumbuh. Lanjut ayat 7-nya, hendaklah kamu bertambah teguh. Teguh itu tetap ya dalam iman, ya, dalam iman. Jadi harus beriman, ya. Orang percaya tidak cukup hanya percaya, tetapi harus beriman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi apa yang sudah diajarkan kepada kita oleh kebenaran Tuhan, jadi itu yang harus kita imani, ya. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita harus tetap bersyukur dan terus bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita harus tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita dengan gratis. Dan Dia sudah membayar segala dosa-dosa kita di kayu salib dengan darahnya yang mahal. Jadi kita harus terus bersyukur, ya, dalam segala hal. Ya, kita harus tetap bersyukur. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut
hati-hati, ya. Karena banyak roh-roh dunia ini yang bisa merusak hidup kita, roh kita, ya. Ya tadinya kita setia menjadi tidak setia. Jadi harus kita berhati-hati. Makanya kita harus memiliki hikmat, ya, minta hikmat dari Tuhan. Kita lanjut ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam dia, siapa dia? Adalah Yesus, ya. Di dalam dia seluruh kepenuhan kealahan, ya. Hanya di dalam dia ada kehidupan, ya. Di dalam dia adalah kehidupan. Artinya dia Tuhan untuk sekarang, dulu, sampai selama-lamanya, ya. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Jadi orang yang percaya telah dipenuhi oleh roh Tuhan, ya. Dia kepala semuanya. Jadi Yesus adalah kepala, ya, pemerintah dan penguasa. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita, Yesus adalah kepala, Yesus adalah pemerintah, Yesus adalah penguasa dari segalanya. Ayat 10 mengatakan seperti itu kepada kita. Di ayat 11-nya kita lanjutkan. Di dalam dia kamu telah sunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita ingat baik-baik. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh manusia, ya. Disunat. Kalau itu hanya sekedar untuk bersih, boleh. Tidak salah. Tetapi bukan sekedar sunat itu yang dimaksud oleh Tuhan di dalam kebenaran Tuhan atau di dalam Bible, ya. Kita lanjut. Tetapi dengan sunat Kristus, ya. Sunat Kristus itu ya harus sunat hati dan rohani, artinya harus bertobat, ya. Harus bertobat, dikuliti semua, ya. Manusia lama itu dibuang, ya. Manusia baru telah datang ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud oleh Tuhan, sunat roh, ya. Artinya kita bertobat, hidup kita ini tidak sama lagi sebelum kita mengikut Tuhan, ya. Ya kalau dulu kita adalah orang yang pencuri contohnya, setelah mengenal Yesus jangan menjadi pencuri lagi. Jadi itulah yang harus disunat, ya, dikuliti. Manusia lama kita kupas, ya, dan kehendak daging kita matikan. Itulah sunat hati dan sunat rohani. Amin. Yang terdiri dari penanganan akan tubuh yang berdosa. Jadi hanya itu yang bisa menangani tubuh kita yang berdosa. Hanya di dalam Yesus. Hanya sunat rohani. Hanya sunat hati, ya. Kita tinggalkan iri hati. Kita tinggalkan amarah. Kita tinggalkan egois. Dan itulah dosa, ya, yang harus disunat. Jadi ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan di dalam baptisan. Jadi dengan Yesus kita dikuburkan di dalam baptisan dengan iman, ya. Kalau kita dibaptis, manusia lama kita itu terkubur bersama-sama dengan kematian Yesus. Itu ayat 12-nya, ya. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, ya. Dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Jadi di dalam dia juga kita ikut dibangkitkan. Karena Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi kita juga harus dibangkitkan karena kita percaya Yesus telah bangkit. Jadi setiap orang percaya akan ikut dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi kita lanjut masih ayat 12. Kepada kepercayaanmu, kepada kerja kuasa Allah, ya, kuasa Tuhan Yesus yang telah membangkitkan dia dari orang mati, ya. Jadi Yesus itu bangkit dari orang mati, ya. Yesus itu telah bangkit dan naik ke surga. Kenapa dia bangkit dari orang mati dan naik ke surga? Karena dia adalah pemilik surga. Karena dia dari surga turun ke dunia.
Nah, sama seperti kita. Kalau kita berasal dari rumah kita, tentu saja kita keluar balik ke rumah kita. Mungkin kita balik ke rumah tetangga, saudaraku ya. Kita lanjut ayat 13-nya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi inilah hal yang luar biasa itu, teman-teman ya. Jadi Tuhan telah mengampuni dan telah menanggung segala pelanggaran kita. Kita lanjut dengan ayat 14, teman-teman ya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum pendakwa dan pengacam kita, dan itu ditiadakannya dengan memaklukkannya pada kayu salib. Jadi semua dosa-dosa kita dihapuskannya. Ketika kita datang merendahkan diri dan mengakui dosa kita, dan kita bertobat dan kita mengikut Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni setiap pelanggaran kita. Itulah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Jadi itulah teman-teman video yang sudah kita saksikan, video yang sangat memberkati, dan juga kita sudah membaca firman Tuhan. Saya mau berkata, boleh saja dunia sibuk mengurus agama, tetapi mari kita melihat dengan iman, dan mari kita terus beriman dan berdoa kepada Tuhan agar dunia ini boleh terselamat. Ya? Karena untuk itulah Tuhan mati. Karena untuk itulah Tuhan berkorban. Jadi kiranya Tuhan menyelamatkan umat manusia di seluruh dunia ini. Inilah doa saya dan kerinduan saya, teman-teman. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan terlebih-lebih lagi bagi rohani kita, agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan agar kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari terus semangat dan terus giat mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tetap adalah umat yang setia di hadapan Tuhan. Biarlah iman kita terus bertumbuh untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom buat semuanya. Saya mohon juga dukungannya dalam channel ini. Mari teman-teman terus dukung kami dalam doa, dan terus juga bagikan video yang kami tampilkan dalam channel ini. Dan saya juga rindu channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.